Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Kabangan, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam renungan kita pada pagi hari ini yang diambilkan di dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Adapun tema yang hendak kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita mampu karena kuasa Tuhan. Tetapi sebelum kita akan memulai renungan doa pagi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang Kau berikan di dalam diri kami, ketika Engkau boleh membangunkan keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima, ketika Engkau boleh memberkati istirahat kami semalam. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau berkati, Engkau mampukan, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan tujuan dari firman tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita mampu karena kuasa Tuhan. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan dari 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 9, tapi nanti akan saya bacakan ayat Nas ayat 5 dan ayat yang ke-9, di mana kedua ayat itu sangat mendukung sekali yang berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini. Kisah dari 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 9 ini menceritakan tentang ketika Daud diurapi menjadi raja atas Israel, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Daud untuk memperluas wilayahnya, termasuk dengan menguasai kota Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan lanjutkan, saya ingin sedikit memberikan ilustrasi sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara tentunya sudah tidak asing lagi dengan namanya handphone atau HP. Smartphone pada saat ini sudah dalam taraf yang sangat canggih di dalam teknologinya, di mana HP saat ini yang kita punyai sudah disematkan kecanggihan-kecanggihan yang luar biasa. Dan HP ini tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang atau golongan saja, tetapi sudah secara umum, baik anak-anak maupun sampai orang tua, semuanya memakai handphone ini di dalam kehidupan mereka keseharian. Untuk anak-anak, permainan-permainan di dalam HP ini sungguh sangat maju sekali teknologinya, sehingga permainan-permainannya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin membuat orang yang memainkannya seolah-olah terbawa untuk masuk ke dalam permainan itu. Untuk orang tua dan siapapun yang boleh menggunakan HP ini, informasi boleh diterima, boleh dicari di dalam setiap aplikasi yang ada di handphonenya. Melalui Google, setiap hal yang ingin ketahui, yang kita tidak tahu dan ingin kita ketahui, bisa kita carikan tahu ketika kita boleh membuka aplikasi Google maupun Chrome yang ada di HP kita. Yang dulunya ketika kita tidak mempunyai HP, kita harus pergi ke perpustakaan untuk
ingin mengetahui segala sesuatu hal yang ingin kita ketahui. Tetapi dengan adanya HP kita bisa lebih mudah untuk mengetahui sesuatu. Dari kecanggihan-kecanggihan yang ada di dalam HP sampai saat ini, ada salah satu bagian dari komponen HP itu yang sangat berpengaruh di dalam kinerja HP tersebut. Komponen itu adalah baterai. Di mana kita tahu semuanya, secanggih apapun HP yang kita miliki, ketika baterainya bermasalah ataupun tidak ada baterainya di handphone itu, HP kita menjadi tidak berguna, tidak memiliki fungsi yang kita inginkan, hanya sebagai wujudnya saja seperti HP, tetapi kita tidak tahu fungsinya. Berarti baterai sangat berperanan, sangat penting sekali di dalam kinerja dari sebuah handphone. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menganalogikan hal itu dengan kehidupan kita saat ini. Ketika kita berpelayanan di dalam pelayanan Tuhan, baik di gereja maupun di masyarakat di mana kita ditempatkan. Tuhan memberikan kepada kita karunia, talenta, kemampuan yang diberikan kepada kita berbeda-beda. Di sebagian orang, Tuhan memberikan kemampuan baik di bidang musik. Ketika ada orang yang bisa membaca not, bisa menyanyi dengan baik, sehingga banyak orang terberkati dengan nyanyiannya. Demikian juga ketika dia bisa memainkan semua alat musik. Semua orang yang mendengar alunan musiknya sangat terberkati dengan hal tersebut. Ada orang lain juga yang Tuhan berkati dengan kemampuan, dia mampu untuk memberikan renungan atau menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga orang yang mendengar dan melihatnya tergugah imannya dan semakin berusaha untuk mengenal Kristus. Sebagian orang juga Tuhan berkati dengan kemampuan untuk mampu mengoperasikan komputer, alat-alat yang canggih, mampu untuk mengoperasikan kamera multimedia ketika digunakan untuk syuting atau pengambilan rekaman. Sehingga di dalam masa pandemi ini ibadah bisa tetap berjalan walaupun tidak harus dengan tatap muka. Ada sebagian orang juga diberkati Tuhan dengan kemampuan kepandaian otaknya, sehingga dengan kepandaiannya dia mampu untuk memberikan dampak yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Sebagian orang juga diberkati Tuhan, diberi kemampuan untuk mengupayakan segala sesuatu, mengorganisasikan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, membuat segala sesuatunya baik untuk jemaat. Nah, contoh-contoh tersebut Tuhan berikan kemampuan dalam diri setiap orang secara berbeda-beda. Tetapi melalui kemampuan-kemampuan itu, karunia-karunia itu, talenta-talenta itu, semuanya berasal daripada Tuhan dan bukan berdasarkan kemampuan orang tersebut. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti akan bisa mengambil semua talenta, kemampuan yang Tuhan berikan pada diri orang tersebut. Karena semuanya adalah milik Tuhan dan bukan milik orang tersebut. Memang benar ketika mereka harus belajar, mengupas segala sesuatu tentang firman Tuhan sehingga orang itu bisa menyampaikan dengan baik. Memang benar ketika mereka harus belajar menguasai alat musik sehingga mereka bisa
menggunakannya dengan baik. Memang benar mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengoperasikan komputer, alat multimedia, dan lainnya segala sesuatunya. Memang benar semuanya itu dilakukan oleh orang-orang itu. Tetapi kemampuan dan segala sesuatunya itu berasal daripada Tuhan. Dan untuk itu kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya itu atas kemampuan diri kita masing-masing. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Perikop kita pada pagi hari ini menceritakan bagaimana Daud, seorang raja yang diberkati Tuhan, dikaruniai Tuhan, dipilih menjadi raja atas bangsa Israel. Dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9 dikatakan, penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud mampu untuk merebut kota Yerusalem, bukan karena kemampuan dia sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan kota itu bisa direbut oleh Daud. Pada ayat 9 dikatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud mampu melakukan semuanya itu? Karena Tuhan menyertainya. Tuhan berkenan terhadap kehidupan Daud. Nah, apabila kita diberikan kemampuan, talenta, ataupun segala sesuatu yang kita miliki, haruslah kita menerimanya dengan rendah hati. Dan biarlah kita dipelihara oleh Tuhan seperti Raja Daud dipelihara oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Kiranya renungan singkat pada pagi hari ini membuat kita semakin hari semakin mengerti bahwa segala kemampuan, talenta, anugerah yang Tuhan berikan ini kepada diri kita milik Tuhan, dan sebaiknya sebijaksananya kita untuk melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau ingatkan keberadaan kami di tengah-tengah pelayanan kami di gereja maupun di masyarakat. Biar apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan kami dasari dengan niat yang baik. Kami dasari bahwa segala sesuatunya itu milik Engkau. Kami hanya sebatas untuk menjalankannya. Ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kerendahan hati di dalam diri kami untuk mengerti bahwa segala sesuatunya adalah milik Engkau. Biarlah kami boleh tetap setia menjalankan semuanya itu Tuhan, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan orang lain. Dan biarlah orang lain juga boleh merasakan dan boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, marilah kita di dalam menjalani kehidupan ini selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.